Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan suku awal, beda, dan rumus suku KN dari barisan aritmetika 1, 7, 13, 19, dan seterusnya. Perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Yang pertama itu tentang suku awal. Oke, kita tulis di sini, suku awal. Atau biasa yang disimbolkan dengan A kecil. Nah, di mana untuk suku awal tinggal kita ambil saja untuk angka yang paling depan, yaitu adalah angka 1. Maka suku awal atau nilai A kecilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya, untuk beda, yang disimbolkan dengan B kecil. Di mana cara memperolehnya, itu tinggal kita kurangkan saja U2 dikurang U1. Untuk U2, perhatikan di sini. Ini untuk suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya. U2-nya tadi 7. Dikurangkan dengan U1. U1-nya yaitu 1. Dan 7 dikurang 1, kita peroleh hasilnya 6. Nah, seperti ini cara untuk mendapatkan nilai beda. Lanjut, sekarang kita akan menentukan rumus suku Kn. Atau biasa yang disimbolkan dengan UN. Nah, di mana rumus untuk suku Kn barisan aritmetika yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. Ini merupakan rumus suku Kn untuk barisan aritmetika. Kita lanjut. UN sama dengan untuk nilai A sudah kita peroleh tadi yang hasilnya sama dengan 1. Ditambah N dikurang 1 lalu nilai B atau beda sudah kita peroleh tadi yang hasilnya sama dengan 6. Kita lanjut. UN sama dengan 1 ditambah 6 dikali N hasilnya 6N. Lalu 6 dikali negatif 1 hasilnya negatif 6. Sekarang tinggal kita sederhanakan. UN sama dengan 6N. Lalu 1 dikurang 6 hasilnya negatif 5. Maka ini dia rumus suku KN-nya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Suku ke-15 dari barisan aritmetika 70, 61, 52, dan seterusnya adalah. Oke, perhatikan sini cara penyelesaiannya. Untuk menentukan suku ke-15, maka kita harus ingat kembali rumus suku Kn untuk barisan aritmetika. Di mana rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai A, berapa nilai B-nya. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Oke, untuk nilai A atau suku awal, tinggal ambil saja angka paling depan. Untuk soal kita kali ini, paling depannya itu angka 70, maka nilai A-nya sama dengan 70. Lalu untuk nilai B atau beda, di mana cara memperolehnya tinggal kita kurangkan saja suku kedua dikurang suku pertama. Ingat, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya. Suku kedua yaitu 61. Lalu dikurangkan dengan suku pertama yaitu 70. Dan 61 dikurang 70. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu negatif 9. Ini untuk nilai B-nya atau nilai beda. Nah, A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, maka kita kembali ke rumus suku Kn tadi. Sekarang yang ditanya itu suku ke-15, maka ganti N di sini itu dengan angka 15.
Oke, kita tulis di sini. U15 sama dengan A, suku awalnya tadi yaitu 70, ditambah N kurang 1. Ingat N-nya ganti dengan yang diminta di sini yaitu 15. Berarti dalam kurung 15 dikurang 1. Dikali B. Nilai B-nya tadi yaitu negatif 9. Kita lanjut sama dengan 70 ditambah 15 kurang 1 hasilnya 14. Lalu dikalikan dengan negatif 9. Sama dengan 70. Lalu 14 dikali negatif 9. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 126. Nanti untuk kebenaran perkaliannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas di sini perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut sama dengan 70 positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Negatif 126. Nah, sekarang tinggal kurangkan saja. 70 dikurang 126. Kita peroleh hasilnya negatif 56. Dan ini dia suku ke-15 dari soal yang nomor 2 ini. Kita lanjut, sekarang perhatikan soal yang nomor 3. Jika pada suatu barisan aritmetika memiliki U5 dan U25 berturut-turut, yaitu 4 dan 14, maka nilai U21 sama dengan, sangat mudah sekali. Yang jelas, ingat kembali rumus suku ke N tadi. UN itu akan sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Sekarang, yang diketahui pada soal ada suku kelima. U5. Yang nilainya sama dengan A, 4. Sekarang kita jabarkan menggunakan rumus suku ke N tadi. A ditambah N-nya ganti dengan angka 5. Sesuai dengan permintaannya di sini. 5 dikurang 1 kali B. Dan dia akan sama dengan 4. Sekarang kita sederhanakan. A lalu ditambah 5 kurang 1 hasilnya 4. Maka sini 4B dia akan sama dengan 4. Nah, lanjut. Sekarang perhatikan suku ke-25 atau nilai U25. Kita tulis U25 nilainya akan sama dengan 100 berapa tadi? Suku ke-25 yaitu 14. Maka kita jabarkan menggunakan rumus suku ke N tadi. A ditambah, N-nya ganti dengan yang diminta di sini, yaitu 25. 25 dikurang 1 kali B, dia akan sama dengan 14. Kita sederhanakan. A ditambah 25 kurang 1 hasilnya 24. Dikali B, dia akan sama dengan 14. Ini kita misalkan sebagai persamaan pertama, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan juga nilai B-nya. Mungkin rekan-rekan masih ingat tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Di mana ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada eliminasi ataupun substitusi ataupun campuran. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan metode campuran. Pertama akan kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, akan kita eliminasi kalau kita lihat di sini dari persamaan 1 dan 2, yang paling mudah kita eliminasi itu adalah variabel A. Karena dia bentuknya sudah sama. Kita tulis A ditambah 4B sama dengan 4. Lalu A ditambah 24B sama dengan 14. Nah, karena angka di depan variabel A sudah sama, maka bisa langsung kita operasikan. Untuk tanda bagian sini ditambah atau dikurang, itu tergantung dari tanda di depan variabel yang akan kita eliminasi. Sekarang perhatikan tanda di depan variabel A, nilainya sama-sama positif. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika angka di depan variabel yang akan kita eliminasi, itu tandanya sama. Baik sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka untuk tanda di dalam lingkaran sini, itu dikurang. Nah, itu perlu diingat. Sedangkan jika tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, yang jelas tandanya berbeda. Barulah di sini tandanya ditambah. Nah, ini perlu diingat. Kita lanjut.
A dikurang A hasilnya 0, lalu 4B dikurang 24B hasilnya negatif 20B. Sama dengan 4 dikurang 14 hasilnya negatif 10. Maka nilai B sama dengan negatif 10 dibagi negatif 20. Sama dengan ingat negatif kalau dibagi negatif itu hasilnya positif. Nah, 10 dan 20 angka ini masih bisa dikecilkan. Itu sama-sama dibagi 10. Ya kan? Untuk angka di atas 10 kalau dibagi 10 hasilnya 1. Sedangkan di bawah 20 jika dibagi 10 hasilnya 2. Maka nilai B-nya itu sama dengan 1/2. Atau boleh juga setengah. Nah, sekarang kita mencari nilai A-nya lagi. Caranya, tinggal substitusikan saja nilai B yang kita peroleh ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2, terserah mana yang mudah rasanya. Di sini kita akan menggunakan persamaan 1 saja. Oke, perhatikan di sini. A ditambah 4B sama dengan 4. A ditambah 4. Nilai B-nya sudah kita peroleh tadi, yaitu 1/2. Sama dengan 4. A ditambah 4 dikali setengah, hasilnya 2. Sama dengan 4. Maka A sama dengan 4, lalu positif 2, pindah ke kanan menjadi negatif 2. A sama dengan 4 kurang 2, hasilnya 2. Nah, nilai A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada. Barulah kita bisa untuk menentukan nilai suku ke-21. Perhatikan di sini. U21 sama dengan kita menggunakan rumus suku ke N tadi. Oke? Sama dengan A ditambah N-nya ganti dengan 21. 21 dikurang 1 dikali B. Sama dengan untuk nilai A sudah kita cari tadi yang nilainya sama dengan 2. Lalu ditambah 21 kurang 1 hasilnya 20. Lalu untuk nilai B, B-nya tadi yaitu 1/2. Sama dengan 2 ditambah 20 dikali setengah itu hasilnya 10. Sama dengan 2 ditambah 10 hasilnya 12. Maka untuk nilai suku ke-21 atau U21 itu nilainya sama dengan 12. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Nah, sekarang bentuk deret lagi. Jumlah 50 suku pertama deret aritmetika. 50, 48, 46 ditambah dan seterusnya adalah. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk jumlah suku, maka ingat kembali rumus suku Kn. Oke, jumlah suku berarti Sn. Oke, Sn itu sama dengan, khusus untuk aritmetika, itu rumusnya N/2. Dikali dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Tutup kurung sama dengan. Oke. Di sini yang ditanya itu jumlah 50 suku pertama. Berarti N di sini itu ganti dengan angka 50. Namun sebelum itu harus kita cari tahu terlebih dahulu nilai A dan juga nilai B-nya. Oke, untuk nilai A. Yang pertama, yaitu ada 50. Lalu untuk nilai B atau beda, tinggal kita kurangkan saja suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya yaitu 48. Dikurang suku pertamanya 50. 48 dikurang 50 hasilnya negatif 2. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, tinggal kita masuk ke rumus tadi, Sn. Oke. S, N-nya ganti dengan yang diminta di sini, yaitu 50. S50 sama dengan 50/2 dalam kurung. 2 dikali A. A-nya berapa? Yaitu 50 ditambah N-nya ganti dengan 50 dikurang dengan 1 dikali B. B-nya negatif 2. Sama dengan 50 dibagi 2, itu hasilnya 25. Buka kurung 2 dikali 50 hasilnya 100. Ditambah 50 kurang 1 hasilnya 49. Lalu dikali negatif 2. Sama dengan 25 dalam kurung 100. Lalu ditambah 49 dikali negatif 2 hasilnya berapa ini? Yaitu negatif 98.
sama dengan 25 dalam kurung 100 positif dikali negatif hasilnya negatif. Sama dengan 25 dalam kurung 100 dikurang 98 hasilnya 2. Terakhir, 25 dikali 2 hasilnya sama dengan 50. Maka, untuk jumlah 50 suku pertama dari deret aritmatika ini, yaitu jumlahnya adalah 50. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 5. Diketahui jumlah n suku pertama dari deret aritmatika negatif 1 ditambah negatif 5 maksud kami, ditambah negatif 1 ditambah 3 ditambah dan seterusnya adalah 130. Tentukan nilai n yang memenuhi adalah, perhatikan di sini cara penyelesaiannya. Ingat kalau tentang jumlah suku, berarti ingat kembali rumus Sn. Karena kita bahas di sini aritmatika, maka rumus Sn-nya yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung n kurang 1 tutup kurung kali B. Ini merupakan rumus jumlah suku ke n untuk deret aritmatika. Oke, kita lanjut cari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A atau suku awalnya di sini, yaitu negatif 5. Lalu untuk nilai beda atau B, tinggal kita kurangkan saja. U2 dikurang U1. U2-nya negatif 1. Lalu dikurang. U1-nya berapa tadi? Negatif 5. Negatif 1. Ingat negatif kalau negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Nah, negatif 1 ditambah 5 hasilnya 4. Maka nilai B-nya itu sama dengan 4. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Maka kita kembali ke rumus Sn tadi. Oke, perhatikan. Untuk jumlahnya atau Sn-nya sudah diketahui, yaitu 130. Maka ganti Sn di sini dengan angka 130. Oke, kita tulis di sini. 130 sama dengan N-nya tetap karena ini akan kita cari. N per 2 dikali 2. Nilai A-nya tadi negatif 5. Ditambah N-nya tetap dikurang 1 dikali B. B-nya 4. Oke, lanjut. 130 sama dengan. Oke, nah sebelum kita lanjut di sini perhatikan ada yang tertinggal tadi. Untuk menghilangkan 2 di sini tinggal kita kali silang saja. Nah, 2 dikali 130. Berapa hasilnya? Yaitu 260. Oke, baru kita lanjut. Sama dengan yang tinggal yaitu N dikali 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Lalu ditambah, perhatikan 4 dikali N hasilnya 4N. Lalu 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. 260 sama dengan N dalam kurung 4N, lalu negatif 10 dikurang 4, hasilnya berapa? Itu negatif 14. Lanjut lagi. 260 sama dengan N dikali 4N, hasilnya 4N kuadrat. Lalu N dikali negatif 14, hasilnya negatif 14N. Sekarang kita susun menjadi bentuk persamaan kuadrat. Oke, perhatikan cara menyusunnya. 4N kuadrat dikurang 14N. Oke, kita lanjut menjadi dikurang 260. Nah, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih bingung, silakan tulis komentarnya di kolom komentar jika ada yang bingung. Oke, kita lanjut, dia akan sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat angka-angka di sini itu masih bisa dikecilkan ataupun disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Ya kan? 4N kuadrat bagi 2 hasilnya 2N kuadrat. Dikurang 14N bagi 2 hasilnya 7N. Dikurang 260 bagi 2 hasilnya 130. Sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai N dari bentuk persamaan kuadrat ini tentunya ingat kembali materi tentang persamaan kuadrat. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan apa itu istilahnya? Ada yang menggunakan metode pemfaktoran,
Ada rumus ABC, ada juga yang melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini kita gunakan saja metode pemfaktoran, itu yang paling mudah. Caranya, perhatikan. Di depan X kuadrat ada 2, maka tulis 2 terlebih dahulu. Buka kurung, N, tutup kurung, buka kurung, N, tutup kurung, sama dengan 0. Sekarang kita kalikan 2, angka depan, 2, dikalikan dengan angka paling belakang, negatif 130. Berapa ini hasilnya? 2 dikali negatif 130, itu hasilnya negatif 260. Nah, sekarang tugas kita, carilah 2 buah angka, jika dikalikan itu hasilnya negatif 260. Namun kalau dijumlahkan, itu hasilnya yang bagian tengah sini, negatif 7. Nah, angka berapa yang memenuhi? Tentunya angka yang tepat itu adalah berapa? Yaitu negatif 20 dan positif 13. Di mana kalau 20 dikali 3, negatif 20 dikali positif 13, itu hasilnya adalah negatif 260. Sedangkan kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah negatif 7. Maka angka yang kosong di dalam tanda kurung ini tinggal kita isi dengan angka yang sudah kita peroleh tadi, yaitu negatif 20 dan juga positif 13. Karena di depan sini ada angka 2, oke, ingat karena ada angka 2, maka di dalam tanda kurung sini kita bagi 2. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita sambung di sebelahnya. Perhatikan di sini, 2 dalam kurung N dikurang 20 bagi 2 hasilnya 10. Tutup kurung, buka kurung, N ditambah 13 per 2, lalu dia sama dengan 6. Nah, ini bentuk faktornya. Langkah selanjutnya, tinggal kita cari saja angka pembuat nolnya. Ingat, untuk mencari angka pembuat nolnya, kita ambil yang mengandung nilai N saja, atau yang ada nilai N. Yang dalam tanda kurung ini juga di kurung sebelahnya, berarti 2-nya tidak. Oke, itu cara untuk menentukan angka pembuat nolnya. Berarti di sini kita tulis N dikurang 10 sama dengan 0. N ditambah 13 per 2 juga sama dengan 0. N sama dengan negatif 10 pindah ke kanan menjadi positif 10. N sama dengan positif 13 per 2 pindah ke kanan menjadi negatif 13 per 2. Nah, nilai N yang memenuhi tentunya yang bernilai positif. Oke, tidak ada suku yang, maksudnya tidak ada suku yang negatif. Ya, ada kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, kan nilai suku apa? Sukunya itu yang positif. Tidak ada suku ke yang negatif 1, suku yang ke negatif 2 itu tidak ada. Semuanya untuk suku dia positif, oke? Suku 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka tinggal kita ambil saja N yang bernilai positif. Angka berapa sini memenuhi? Tentunya adalah 10. Maka nilai N di sini untuk soal nomor 5 itu nilainya sama dengan 10. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.